Kasus antara Yaimim dan Sahara tampaknya belum menemukan titik damai. Setelah serangkaian laporan dan tuduhan saling berbalas, kini Sahara kembali melaporkan Yaimim atas dugaan tindakan yang dianggap tidak pantas. Meski demikian, pihak Yaimim melalui kuasa hukumnya Agustian Siagian menanggapi laporan itu dengan tenang. Ia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum, namun tetap meminta agar proses dilakukan secara objektif dan proporsional. Di sisi lain, tim hukum Yaimim juga mendesak kepolisian untuk segera menindaklanjuti laporan balik yang sudah diajukan lebih dulu, mencakup dugaan pencemaran nama baik, persekusi, dan penistaan agama yang dilakukan oleh pihak Sahara dan beberapa orang lainnya. Agustian menyebut ada 7 terlapor dalam laporan pihaknya dan berharap proses penyelidikan dapat berjalan cepat agar fakta menjadi terang. Menurutnya, pemeriksaan terhadap Yaimim sejauh ini masih seputar tuduhan penyebaran kebencian dan berita bohong. Sementara saksi tambahan akan segera dipanggil. Di lain sisi, pihak Sahara melalui kuasa hukumnya M. Zaki mengklaim telah terjadi tindakan tidak pantas terhadap kliennya, baik secara verbal maupun dalam bentuk perilaku tertentu. Perseteruan keduanya pun semakin memanas, menggambarkan perang hukum yang belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Masih seputar dosen UIN Malang, Yaimim. Kita sadar gak sih ketika beliau itu menyebutnya dengan sebutan Suhara, bukan Sahara. Kenapa? Karena ada artinya itu. Makna yang pertama, Suhara. Su itu baik, hara itu harapan. Jadi orang itu masih diharapkan kebaikannya. Jadi Yaimim ataupun orang se-Indonesia itu masih mengharapkan dia jadi orang baik. Itu maknanya. Yang kedua, Suhara. Kalau dia tidak bisa diharapkan kebaikannya, berarti ya makna kedua, Suhara, suka bikin huru-hara. Ayo, nama siapa lagi yang ingin diterjemahkan? Ayo, komen di bawah. Suaminya atau Pak RT atau Pak RW-nya barangkali, silahkan di komen siapa yang harus disebutkan. Guys, kalian udah lihat yang ini belum? Diduga bertemu Donald Trump, Sahara minta pemeriksaan ditunda. Boleh nggak gua ngakak? Emang rada-rada di warga plus 62 ya. Buat kalian penikmat komentar netizen yang kadang suka di luar Nurul, ayo kita cek bareng-bareng. Kocak parah pokoknya. Kita cek. Sini gua mau bacain komentar-komentar netizen yang IQ-nya tinggi. Dengar-dengar habis ketemu Trump dia mau ketemu Allah Subhanahu wa taala biar cepet selesai permasalahannya. Maaf kalau salah info. Parah nih orang, asli parah. 100 buat lu. Setelah lihat podcast Denny Sumargo, jelas aku pegang Sahara dan kalian yang mukulin. Gua nggak ikutan ya, gua cuma nonton doang. Ingat, gua nonton doang. Saya tidak yakin kalau ada di luar negeri, paling masih cari dukun santet. Tinggal menghitung hari akan gila pada saat dan waktunya Sahara. Kalian juga sama, gila. Dan Donald Trump menolak ditawari sawahnya Sahara karena bukan Pak Yono. Pak Yono lagi lu bawa-bawa. Ya katanya Trump yang ngebet banget mau ketemu. Ide-idenya bikin Trump kagum, mau rekrut jadi member katanya. Ditunda karena lagi fitting baju oranye pemirsa. Gila. Bisa diam gak kalian? Fitting. Mau masuk penjara aja fitting. Pilih aja lah kak, mau langsung pengadilan dunia atau pengadilan akhirat. Pengadilan agama. Soalnya ketahuan sama Agil. Setelah gagal ketemu Trump, dia menemui Sumanto. Ketemu di mana? Udah cukup ya. Udah cukup buat netizen. Gua menyerah bacain komen-komen kalian yang memang di luar Nurul. Buat kalian yang masih pengen ketawa, boleh banget bantu komen ya. Kita cari lagi komentar-komentar netizen yang emang kadang-kadang parah gila semua. Salam waras, Nurul Sahara. Nah, Sahara
yang sekarang lagi fenomenal, yang katanya nantangin masyarakat, nantangin netizen, yang diblok, ini apa ya, yang dimusuhi oleh, dia tidak takut dimusuhi oleh netizen Indonesia, rakyat Indonesia, karena telah memusuhi Pak Yaimin dengan satu RT. Nah, sekarang ini dia dimusuhi satu Indonesia. Dia ngomong nggak takut. Tapi dia mangkir dari panggilan polisi. Nah, sudah mulai ketar-ketir ya, ketakutan lah ya si Sahara ini. Makanya jangan banyak ulah, jangan memfitnah orang, jangan memframing orang yang dengan framing yang tidak bagus. Ingat, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, sekarang ini Anda itu salah lawan. Lawan Anda itu orang yang mempunyai ilmu di atas rata-rata ya. Jadi kalau hanya sekelas Anda yang katanya sekarang pendidikan tinggi juga, ngambil S3 ya lah ya, sekarang mau ngambil doktor ya, Anda itu salah lawan. Nah, Anda itu mengecilkan seseorang, karena Pak Yaimin ini berpenampilan apa adanya, tapi ilmunya wah sangatlah luas. Jadi buat kita semua sebagai pembelajaran, janganlah kita meremehkan seseorang, karena sebelum kita tahu pasti siapa orang ini ya. Jadi seperti si Sahara ini, jadi blunder bagi dirinya itu, dia menganggap Yaimin ini bukan apa-apa, dan mungkin juga dia sudah tahu tapi dia ingin menggoda tapi gak diopeni Yaimin ya, jadinya dia jadi uring-uringan ya, kayak gitu ya. Pokoknya Sahara ya, panggilan polisi itu ditemuin. Sekarang musuh Anda se-Indonesia Raya ya. Salam waras. Jadi guys, update terbaru tentang si Suhara alias manusia suka huru hara itu. Dia kan klarifikasi di podcastnya Densu gagal tayang. Akhirnya dia nyari Kang Deddy Mulyadi dan emang ditayangin sama Kang Deddy Mulyadi. Setelah gue lihat podcastnya Kang Deddy, pokoknya banyak banget kejanggalan yang keluar dari mulut dia. Terutama soal katanya dia awal mulanya Yaimin yang mencabuli dia gitu dengan ucapan-ucapan atau candaan yang menurut dia di luar toleransi dia, katanya gitu kan. Tapi kenapa laporannya hanya pencemaran nama baik? Padahal nih, kalau pencemaran nama baik harusnya yang melapor pertama kali tuh Yaimin, karena lu yang pertama kali mengupload video itu ke sosial media. Menurut gue ya, nggak tahu deh kalau praksi hukum atau di mata hukum kayak gimana, tapi kalau menurut gue dia yang salah duluan, dia yang videoin, kenapa dia yang lapor? Nah, yang kedua, nggak mungkin banget Yaimin kayak berniat mencabuli lo sih, nggak mungkin, karena cantikan gininya kalau menurut gue ya. Nah, terus katanya yang kedua, dia nggak parkir di tanahnya Yaimin. Iya gini, kalaupun lu nggak parkir di tanahnya Yaimin, tapi lu parkir di depan pintunya Yaimin, terus dia bilang, ya kalau menurut saya kalau orangnya pintar bawa mobil, kata itu masih bisa kok. Ya tetep aja Suhara itu salah, lu parkir di depan rumah orang salah gitu, itu udah salah Suhara. Nah, terus gue lihat nih di podcastnya si siapa Bang Uya Kuya ya, aduh nangis banget gue. Aduh, kalau banyak teman-teman lu bilang si Suhara ini manusia paling sabar, ya gimana sama Bu Ros? Bu Ros dipersekusi sama lu aja, dia diem, dia tetap tenang. Beda sama lu yang teriak-teriak gak jelas Suhara. Lagian ya, kalau lu merasa kayak harga diri lu terhina gitu, lu merasa dicabuli gitu sama Pak Yaimin, ya kenapa lu
nggak langsung lapor ke polisi aja, terus lu lakukan visum kayak lu lakukan apa kalau lu merasa tercabuli, kayak lu melakukan sesuatu yang memang menurut lu tuh kayak, duh dia mencabuli gua gitu, gimana sih, bukan malah pencemaran nama baik. Mana sama kata si pengacara bilang, ini tuh biar kita masih bisa menjaga harga dirinya si Pak Yai, karena kan gimana pun juga dia, mau dia kiai, mau dia ulama, mau dia apa, kemudian presiden, kemudian apa, kalau emang dia perlaku cabul, lu laporkan Suara, lu laporkan. Ngerti gak sih? Makin lu banyak klarifikasi, makin kelihatan begonya Suara. Paham gak lu?